Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak penderitaan di atas bumi ini. Kita perlu memilah-milah penderitaan itu disebabkan karena apa atau karena siapa. Kalau penderitaan itu karena kondisi alam, situasi yang tidak bisa kita kendalikan sendiri, seperti gempa bumi, gunung meletus, bahkan karena kondisi alam yang berubah begitu cepat, membuat manusia di tempat tertentu mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, bahkan sakit penyakit. Cara yang perlu kita lakukan ialah menghindari atau kita berupaya untuk mencari solusi yang tepat dengan menggunakan perlengkapan, peralatan, dan kemampuan berpikir kita. Tetapi juga ada penyebab penderitaan, yaitu diri kita sendiri yang menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, tidak mengelola sampah dengan baik, sehingga terjadi pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, membuat apa yang terjadi pada bumi ini menjadi rusak, menjadi kacau, menjadi penyakit yang membuat tubuh manusia, kondisi manusia tidak nyaman, tidak aman, terkontaminasi, dan akhirnya kita mengalami penderitaan. Bahkan tidak sedikit tempat-tempat yang sudah gersang karena selama berpuluh tahun, beratus tahun lahan dihabisi hutannya dan segala sumber daya diambil, tetapi tidak menjaga dan memelihara bumi dan segala isinya. Ada juga penderitaan karena keinginan berkuasa, seperti terjadinya perang, baik antar suku, antar negara, antar bangsa. Masing-masing mempertahankan kekuasaannya, masing-masing ingin merebut kekuasaan, dan akhirnya terjadi konflik, perang, terjadi kekacauan, saling membunuh, saling mencelakai, dan ini merusak. Akhirnya banyak orang menderita, padahal hanya untuk kepentingan elit-elit politik tertentu. Namun kita juga perhatikan, semua penderitaan itu ada akarnya. Akarnya ialah hati manusia yang memberontak kepada Tuhan Allah. Hati manusia yang tidak taat kepada pengaturan Tuhan. Bukankah Tuhan telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dengan teratur, dengan baik, dengan indah. Tetapi manusia dengan sengaja memberontak kepada Tuhan, menolak pengaturan Tuhan, bahkan menghancurkan penataan yang baik yang datangnya dari Tuhan. Di tengah kesulitan dan kesusahan manusia seperti itu, Tuhan masih memberikan kasih-Nya, memelihara, menjaga agar manusia dimampukan untuk mengelola bumi dengan apa adanya. Namun penderitaan tidak akan berakhir, karena manusia begitu banyak dan cenderungnya berbuat dosa. Kenyataannya sampai sekarang seperti itu. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi semakin merosot moralitas manusia. Dan ini menjadi kontradiksi antara apa yang dicapai manusia dan apa yang dijadikan kondisinya manusia itu menjadi berhasil, tetapi di sisi lain manusia mengalami kemerosotan yang luar biasa. Nah, ini adalah kontradiksi di dalam konteks manusia yang sedang mengalami penderitaan. Apakah ada solusinya? Ya, hanya ada satu solusi yang memberikan kepada kita kemauan untuk boleh mengalami pembaharuan diri. Bagaimana kita melihat manusia itu? Dan siapakah manusia yang sudah rusak, yang lemah, yang terbatas, yang cenderung berdosa, bahkan melukai diri, melukai sesama, merusak alam. Tentunya kita perlu mengalami pertobatan. Dan pertobatan yang kita harus lakukan adalah pertobatan total, baik dari hati, pikiran, tindakan, maupun pertobatan di dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa memulainya kalau bukan anugerah Tuhan, dan kalau tidak ada contoh teladan yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita arah, maka kita tidak punya harapan. Kita bersyukur karena ada satu pribadi yang menyatakan diri dan menyatakan kebenaran, kesucian, kekudusan, keadilan, dan kebenaran yang baik itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menyatakan kebaikannya, menyatakan kemurahan hatinya, menyatakan kebenarannya, menunjukkan kepada kita seharusnya kita sebagai manusia seperti apa. Walaupun ia tidak berdosa, ia mengalami penderitaan karena manusia berdosa. Walaupun ia tidak pernah berbuat dosa, ia menanggung perbuatan dosa manusia agar umatnya tidak mengalami penghukuman karena perbuatan dosa. Ia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, dan ia menyatakan kemenangan melalui kebangkitannya. Dengan kata lain, hanya ada satu manusia yang sempurna yang menjalani kehidupan di bumi yang berdosa ini dengan sempurna, yaitu pribadi Yesus Kristus. Yang tentunya saudara dan saya mengenalnya melalui firman, melalui khotbah, melalui buku, dan banyak hal lagi. Cara Tuhan memperkenalkan dirinya untuk manusia yang mengenalnya. Walaupun di sisi lain ada manusia yang menghina, melecehkan, merendahkan,
merasakan bahwa itu tidak berguna dan tidak berarti, tetapi kita harus sadari bahwa hanya ada satu nama yang memberikan kita kelegaan dalam segala beban berat penderitaan kita. Kita tidak akan melewati penderitaan ini dengan tanpa harapan, tetapi kita berjalan di dunia yang fana ini, yang penuh dengan penderitaan ini, dengan penuh harapan bahwa pada waktunya kita akan mengalami hidup yang kekal selamanya, penuh dengan damai dan sejahtera. Siapakah yang bisa menjamin ketenangan, kedamaian, sukacita yang kekal di dalam hidup kita sekarang dan nanti? Hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, menyatakan kemenangan. Tidak ada nabi, tidak ada pendiri agama, tidak ada rasul, tidak ada orang-orang suci yang telah mati dan bangkit dan menyatakan kemenangan kecuali hanya satu dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Andai kata pun ada mitos, ada cerita rakyat, ada legenda di berbagai tempat di seluruh dunia yang menggambarkan adanya sosok pahlawan, ada sosok yang betul-betul memiliki kemampuan supranatural, tetapi itu adalah mitos, itu adalah halusinasi, itu adalah imajinasi, bukan realitas. Kenyataannya yang sesungguhnya hanya Yesus Kristus saja. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kepada Kristus yang letih lesu dan berbeban berat. Apa penderitaan yang sedang saudara alami? Penderitaan sakit, penderitaan kesusahan, penderitaan karena alam, penderitaan karena kejahatan si jahat, si setan, penderitaan karena manusia jahat. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tentunya tidak serta-merta kita akan sembuh, pulih, mengalami satu kehidupan yang sangat super, yang sangat hebat. Tidak demikian. Kita mengalami hidup yang dituntun, dikuatkan, diteguhkan imannya kepada Tuhan Allah, mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Allah dan sesama, dan itu menimbulkan kekuatan yang baru bagi kita, dan di dalam hati kita bersyukur, bersukacita, dan berharap terus bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, yang bersifat kekal, dan sampai di sana kita menikmati hidup bersama Tuhan, bersama saudara-saudara seiman di langit dan bumi yang baru. Sehingga dengan demikian kita sungguh menikmati hidup dengan penuh sukacita. Jadi penderitaan itu bukan karena kita tidak mampu lagi menjalani kehidupan di bumi ini, tetapi karena kita tidak mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Itulah awal dari penderitaan. Dan kalau kita mengalami hidup yang baru, kita akan melewati kesulitan ini dengan penuh pengharapan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian dimanapun kita berada. Amin.